Aku percaya setiap kali seseorang tiba di video self growth atau pengembangan diri seperti ini, itu bukanlah sebuah kebetulan gitu aja. Ada sesuatu dari hidup kita yang mungkin sedang minta dirapikan, atau ada bagian dari diri yang sedang ingin diperbaiki. Dan mungkin hari ini kamu ada di fase itu. Jadi anggap aja video ini sebagai tanda bahwa kamu sudah waktunya level up atau naik level. Yang penting pelan-pelan tapi pasti. By the way, assalamualaikum. Halo, aku Nafisa. Selamat datang di ceritaku, di mana tempat berbagi cerita penuh makna mengenai perubahan diri menjadi lebih baik. Teman-teman, kita sudah masuk di penghujung tahun dan biasanya orang mulai gelisah dengan resolusi baru. Tapi aku percaya satu hal, bahwa perubahan tidak dimulai dari tanggal 1 Januari. Perubahan dimulai dari keputusan kecil yang kita pilih hari ini juga. Karena upgrade diri itu bukan soal pergantian kalender, tapi soal keberanian untuk berhenti menyabotase diri dari yang keburuk menjadi baik. Dan sebagian orang yang dulu sangat menunda, yaitu diri aku benar-benar bisa paham dan relate banget. Ada banyak hal baik yang sebenarnya aku nih tahu kalau aku ini harus melakukannya dan itu wajib. Tapi aku tunda terus. Mulai dari hal kecil sampai keputusan besar. Aku tunda olahraga, tunda bersih-bersih kamar, tunda journaling, bahkan aku tunda mengambil peluang yang sebenarnya baik untuk masa depan. Kayak contohnya small business yang dirintis pelan-pelan. Dan ternyata menunda itu bukan cuma soal malas. Menunda itu ternyata cara tubuh kita menghindari dari rasa yang namanya tidak nyaman. Masalahnya ketika kita menunda sesuatu yang penting, tentu pasti ya ada kayak harga batin yang diam-diam harus kita bayar, yaitu rasa bersalah, rasa tidak mampu, dan rasa tidak percaya pada diri sendiri. Kayak seolah-olah batin kita ini ngomong, kalau hari ini aja kita tidak bisa menjaga janji kecil pada diri kita, bagaimana mungkin kita percaya diri untuk memegang janji besar di masa depan? Makanya teman-teman, hari ini aku mau bahas 4 langkah jujur sederhana yang bisa kamu selesaikan sebelum tahun ini berakhir. Dan aku sangat yakin bahwa 4 langkah sederhana ini meskipun kecil tapi bisa berpengaruh kalau kamu tetapkan dengan konsisten. Tujuannya supaya saat 2026 nanti kamu bukan mulai dari nol lagi, tapi kamu sudah punya fondasi yang kuat. Karena perubahan itu tidak tiba-tiba langsung datang, tapi karena dia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan berulang-ulang. Langkah perubahan pertama adalah fokus ke satu akar kebiasaan yang paling merusak. Kesalahan paling umum ketika seseorang ingin berubah adalah mencoba memperbaiki semuanya dalam sekaligus satu waktu. Misalnya kayak mau stop scrolling, mau diet, mau olahraga, mau journaling, mau lebih fokus, dan mau lebih produktif. Semuanya itu pengen banget kita benerin dalam satu waktu. Tapi kenyataannya otak ini kayak kewalahan. Ketika terlalu banyak hal yang ingin kita perbaiki, otak akhirnya bisa mati gaya dan menyerah sebelum memulai. Kayak contohnya kalau di daerah aku ini namanya meraup sesuatu dengan siku. Ketika kita meraup dengan siku memang kelihatannya panjang dan banyak, tapi kenyataannya sesuatu itu gak bisa kita ambil atau kita tangkap karena dia akan berjatuhan. Karena meraup itu seharusnya menggunakan kedua telapak tangan. Nah, itu sebabnya langkah pertama adalah menentukan satu kebiasaan kecil yang paling sering menjatuhkan kita. Satu akar, satu pemicu, satu kebiasaan yang kalau dicabut efeknya akan terasa ke seluruh hidup kamu. Contohnya ketika bangun tidur kita langsung main HP, buka Instagram setiap kali tugas terasa berat, scrolling ketika stres, rebahan terlalu lama setelah pulang kerja,
bahkan menunda pekerjaan yang karena takut hasilnya tidak sempurna. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu adalah akar dari banyak kegagalan kecil sehari-hari. Teman-teman bisa ambil jurnal dan tulis besar-besar, yaitu satu kebiasaan apa yang paling sering menghambat hidup kamu. Kamu nggak perlu menganalisis secara panjang, kamu pasti sudah tahu jawabannya. Begitu kamu temukan akar itu, jangan dulu pikirkan solusinya. Cukup sadari bahwa akar itulah yang harus kamu cabut terlebih dahulu, supaya hidupmu bisa mulai bergerak secara bebas. Kemudian langkah perubahan yang kedua adalah gunakan aturan 2 menit ala James Clear. Kalau akar kebiasaannya sudah ketemu, langkah kedua adalah memecah kebiasaan baru menjadi sesuatu yang sangat mudah. Bahkan mudah banget. Ini konsep dari buku Atomic Habits yang disebut dengan The 2 Minutes Rule, yaitu setiap kebiasaan baru harus dimulai dengan 2 menit dulu. Kenapa? Karena masalah terbesar bukan pada proses panjangnya, tapi pada letak memulai. Tembok terbesar bukan pada pekerjaan itu sendiri, tapi pada rasa malas, cemas, dan takut yang muncul sebelum kita mulai. 2 menit itu yang memecahkan hambatan mental yang bikin kita terus menunda. Contohnya, kalau mau olahraga, jangan langsung target 30 menit, tapi coba dulu dari mulai buka rak sepatu dan pakai sepatunya. Itu adalah 2 menit pertama. Misalnya mau journaling, tulis aja dulu 1 kalimat selama 2 menit. Mau baca Quran, baca 1 ayat, atau bahkan kita bisa ambil Al-Quran dulu dan baca bismillah, dan rasakan aja 2 menit pertama ini bagaimana. Misalnya teman-teman juga mau berhenti scrolling, cukup letakkan HP di tempat yang berbeda dan tidak kelihatan selama 2 menit. Apa yang terjadi? Dan kalau misalnya teman-teman mau bersih-bersih kamar, coba aja rapihkan 1 meja kecil selama 2 menit dulu. Saat kita memulai sesuatu dengan yang ringan, otak itu kayak merasa aman, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan, dan tidak ada beban. 2 menit itu seperti pemanasan mental yang memberi sinyal pada tubuh bahwa ini mudah. Kalau mudah, kita tentu bisa. 2 menit mematahkan siklus menunda. 2 menit menciptakan momentum. Dan momentum kecil itu kalau dilakukan setiap hari berubah menjadi perubahan besar. Aku pribadi pernah terjebak menunda olahraga karena pengalaman yang tidak nyaman. Contohnya itu kayak aku kena DOMS atau peradangan otot, yaitu karena aku olahraga yang terlalu berat. Aku baru sadar lewat journaling bahwa aku sebenarnya itu nggak males. Aku cuma menghindari rasa takut yang muncul setelah kejadian itu. Aku mulai dari 2 menit, kayak contohnya pakai sepatu, udah itu aja. Tapi justru dari 2 menit itu, aku mulai menemukan ritme baru. 2 menit itu meruntuhkan tembok yang sebelumnya terasa tebal. Ketika kita udah kadung pakai sepatu dan membuka pagar rumah, tentu kita nggak akan langsung masuk lagi. Pasti mau nggak mau kita olahraga meskipun hanya sebentar saja. Jadi kita nggak perlu menuju pada hal-hal yang terlalu ribet atau rumit. Tapi justru dari 2 menit itu aku mulai menemukan ritme baru. 2 menit itu meruntuhkan tembok yang sebelumnya terasa tebal. Kemudian langkah ketiga menuju perubahan, yaitu buat checklist 1 kebiasaan kecil tiap bulan. Ini langkah yang sering banget diremehin, tapi kalau dia berjalan konsisten, aku yakin itu sangat kuat. Jangan mencoba mengubah hidupmu dalam seminggu, karena nggak ada yang namanya berubah dalam seminggu tiba-tiba celing gitu, nggak ada. Cukup 1 kebiasaan kecil setiap bulan, lalu konsistenin aja. Kalau kamu bisa mempertahankan 1 kebiasaan kecil selama 30 hari, kamu berarti sedang membangun versi diri yang baru. Seperti contoh yang aku rasain adalah aku punya target kebiasaan kecil di mana bulan September kemarin aku bikin checklist box yang isinya itu membaca Al-Quran minimal 1 ains di bulan September. Dan itu bisa terjadi lebih dari 20 hari karena kan sisanya tuh terhitung haid ya. Dan alhamdulillah aku berhasil gitu checklist semuanya selama 20 hari, dan aku coba berani untuk mulai kebiasaan baru di bulan selanjutnya, yaitu bulan November. Aku tulis jadi 2 ains, jadi menambah. Yang penting sederhana dulu, intinya konsisten. Dan teman-teman juga bisa pilih kebiasaan-kebiasaan yang ingin dijalanin.
Kayak contohnya bulan Januari minum 1 gelas air setelah bangun tidur. Kemudian Februari baca 1 halaman per hari. Maret jalan kaki 5 menit aja. Kemudian April kamu bisa merapikan 2 menit sebelum tidur. Dan di bulan depannya 1 kalimat journaling setiap hari. Dengan cara ini kamu punya 12 kebiasaan dalam setahun. Tapi yang paling penting bukan jumlahnya, melainkan stabilitasnya ya teman-teman. Perubahan yang kecil tapi stabil jauh lebih kuat daripada perubahan yang besar tapi cepat hilang. Dan menurutku checklist bulanan ini bikin puas aja karena kita punya bukti nyata bahwa kita bisa konsisten meski dari hal yang kecil. Dan checklist ini menurut aku bisa menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih dalam. Kemudian langkah keempat menuju perubahan atau resolusi 2026 yaitu tanam 1 micro habit spiritual sebagai bekal menuju Ramadan. Seperti para sahabat dulu, mereka mempersiapkan Ramadan bahkan sejak berbulan-bulan sebelumnya. Jadi walaupun waktunya sebentar lagi, masih ada waktu untuk membangun 1 micro habit spiritual sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Gak perlu banyak teman-teman, cukup 1 aja. Kayak contohnya 1 halaman Quran setiap hari, 2 rakaat tahajud seminggu sekali, sholawat 33 kali, zikir pagi petang, atau baca doa pagi selama 1 menit. Kalau kamu bisa menjaga 1 ibadah kecil seperti ini sebelum Ramadan, aku yakin nanti saat Ramadan datang, kamu sudah punya modal. Kamu bukan lagi orang yang tiba-tiba kaget dengan suasana ibadah yang intens, tapi kamu sudah terlatih. Micro habit spiritual itu bukan hanya soal ibadah teman-teman. Itu bukti bahwa kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah atau hablu minallah. Bahwa kalau kita ini serius ingin memperbaiki diri, bukan hanya secara duniawi, tapi juga secara batin. 4 langkah ini tampak sederhana teman-teman, tapi kalau kita lakukannya dengan sungguh-sungguh sebelum tahun ini berakhir, kita akan masuk ke tahun 2026 dengan fondasi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ingat ya teman-teman, 2026 tidak membawa versi diri kamu, yang berubah hanya angka kalender. Versi baru diri kamu tercipta dari langkah kecil dan keputusan hari ini. 2 menit bisa mengubah arah hidup, 1 kebiasaan per bulan bisa membangun identitas baru, dan 1 micro habit spiritual bisa menguatkan hatimu saat Ramadan nanti. Dan yang paling penting, setiap kali kita berhenti menunda, berarti kita sedang menunjukin bahwa kita ini percaya sama diri kita sendiri. Kita percaya memegang janji pada diri kita. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan sampai akhir cerita ini. Aku di sini bukan bermaksud ingin menjadi sok bijak atau ingin seolah-olah menasehati teman-teman, enggak. Di sini aku sama-sama ingin belajar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di like dan komen ya. Tapi aku minta tolong banget komennya yang sopan ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen bercerita, boleh juga di kolom komentar. Atau mungkin mau DM aku secara langsung. Semoga video ini bermanfaat dan membuka jalan perubahan buat diri kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.